Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah siam Ramadan sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kultum hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang mungkin sudah sangat sering kita mendengarnya dan mungkin juga sudah kita sangat memahaminya, yaitu sholat adalah tiang agama. Merujuk pada sebuah hadis sahih dari An-Nafilah fi Ahadits ad-Dha'ifah karya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad din, wa man hadamaha faqad hadamat din." Artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Menyikapi sabda Rasulullah SAW tersebut, pentingnya seorang umat muslim untuk menegakkan sholat, sehingga diwajibkannya sholat untuk setiap orang yang beriman. Namun, pernyataan dasarnya adalah, kenapa kita mesti menunaikan sholat? Ini menjadi pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh setiap muslim, dan harus diketahui oleh semua insan yang beriman. Jika kita mencari jawabannya, mungkin akan banyak sekali jawaban yang kita temukan, baik dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, maupun dari paparan ulama yang sampai kepada kita. Kemudian, jika kita kumpulkan semua jawaban tersebut dan kita simpulkan, maka ada turunan jawaban yang sangat dalam, yang bahkan menantang kita untuk membuktikan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban tersebut yaitu, sholat itu adalah menjadi pembuktian akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita ditanya apa bukti iman kita kepada Allah, maka pembuktian itu terletak pada sholatnya seorang hamba. Karena itulah Allah tegas menempatkan kalimat sholat dalam Al-Quran setelah kata iman, terturunkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Allah menyifati orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah, walaupun ia tidak mampu dalam pandangan saat di dunia karena keterbatasan perbedaan dimensi dan lain sebagainya. Namun, keyakinan yang kuat tanpa ragu ini lalu ia buktikan. Apa pembuktiannya? Wa yuqimunas shalah. Salat ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian kita beriman kepada Allah. Jadi, kalau seorang ingin diketahui apakah beriman kepada Allah, benar-benar punya iman, maka pembuktian pertamanya terletak pada salatnya. Karena itulah Nabi tegas menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Inna bainar rajuli wa bainas syirqi wal kufri tarkus salah." Sungguh, antara seseorang yang kokoh, yang kuat imannya, dengan orang yang syirik, dan dengan orang yang kufur, yaitu pada dikerjakan atau ditinggalkannya sholat. Jadi, orang-orang yang benar-benar beriman itu, yakin kepada Allah bisa dibedakan dari sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, maka pertanda imannya bermasalah. Karena ada orang yang memandang rendah sholat, atau mengabaikan sholat, atau bahkan ada juga yang melihat sholat sebagai hal yang tidak bernilai, maka imannya perlu dipertanyakan. Dan keimanan kepada Allah adalah pokok yang paling pertama dalam Islam, yang paling menentukan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita telah menyatakan diri kita beriman, kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah,
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita bersyahadat, artinya kita sudah berkomitmen hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan kita membuktikan kemudian komitmen itu, keyakinan itu dengan menyembahnya. Cara menyembahnya dengan sholat. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surah ke-20, surah Thaha, ayat ke-14. Di sini jelaskan hubungan antara tauhid, pengesaan Allah, penyembahan langsung dengan pembuktian sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Musa alaihissalam saat diberi risalah, kemudian Allah menegaskan kalimatnya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh, hanya akulah Allah satu-satunya yang layak untuk dipertuhankan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain Allah. Kemudian penegasan selanjutnya, fa'budni. Sembah saya. Jadi, ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah hanya satu-satunya yang dipertuhankan, maka selanjutnya kata Allah ini menuntut pembuktian kepada kita. Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Buktikan keimananmu itu. Ya. Kemudian kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah kita menyembahmu? Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa aqimus sholata li dzikri. Maka cara menyembah Allah itu langsung diterangkan oleh Allah, dan tunaikanlah sholat. Jadi cara menyembah Allah itu dengan sholat. Semoga Allah menerima siam kita di hari ini, dan semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.